Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hoki Hasildewo dengan NIM 2300085 dari Program Studi Industri Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang retorika, manajemen aksi yang kritis dan inovatif. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas materi ini secara terperinci. Jadi saya akan membahas mulai dari retorikanya dulu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu dan awam dengan istilah retorika ini, retorika adalah sebuah teknik persuasif atau teknik mengajak yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi pikiran, aksi, tindakan, dan keputusan dari orang lain. Pada digital ini, retorika juga sering kita temukan di media sosial, bahkan sampai ke pidato publik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa retorika itu adalah sebuah kemampuan untuk mengkomunikasikan ide dengan jelas dan efektif, karena hal itu di masa ini adalah hal yang sangat berharga. Kita sebagai mahasiswa perlu memiliki retorika yang kuat. Mengapa? Karena retorika itu adalah alat yang dapat digunakan untuk alasan yang lebih luas, seperti membangun argumen dengan kuat. Lalu kita juga bisa mempromosikan ide-ide yang berkelanjutan dan bahkan mempengaruhi perubahan sosial. Mengutip dari Borchers pada tahun 2018, retorika tidak hanya mencakup penggunaan kata-kata yang meyakinkan, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang audiens, konteks, dan tujuan komunikasi. Ini mencerminkan pentingnya retorika sebagai alat untuk mempengaruhi tindakan dan membangun pemikiran yang lebih mendalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen aksi yang kritis dan inovatif. Nah, menurut Kerana pada tahun 2014, manajemen aksi yang kritis adalah penting dalam konteks retorika karena membantu memastikan bahwa setiap upaya komunikasi tidak hanya efektif secara persuasif, tetapi juga aksi yang berkelanjutan dalam mendorong perubahan yang diinginkan. Nah, manajemen aksi yang kritis ini tentu adalah poin inti bagi kita mahasiswa. Tidak hanya dalam pikiran, tetapi kita harus melakukan aksi yang kritis. Jadi aksi yang benar-benar sesuai dengan masalah yang kita temukan di masyarakat. Tidak hanya melakukan aksi, tetapi kita tidak tahu aksi itu sebenarnya ditujukan untuk siapa dan fungsinya untuk apa. Manajemen aksi yang kritis melibatkan kemampuan untuk tidak hanya merencanakan dan mengimplementasikan tindakan, tetapi juga untuk mengevaluasi secara kritis dampak dan implikasi dari setiap keputusan. Dalam konteks retorika, manajemen aksi kritis berkaitan dengan penggunaan retorika untuk menggerakkan tindakan yang substansial dan berdampak positif. Ini melibatkan tidak hanya pemahaman yang mendalam akan audiens dan konteks, tetapi juga kemampuan untuk menyusun argumen yang meyakinkan serta mengarahkan tindakan yang memang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi dalam retorika dan manajemen aksi. Di sini saya mengutip dari Farrell pada tahun 2019. Inovasi dalam retorika adalah tentang memanfaatkan perkembangan teknologi dan konteks sosial untuk meningkatkan daya pengaruh komunikasi. Hal ini menunjukkan bagaimana retorika ketika diselaraskan dengan inovasi dapat menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih kuat dan efektif. Nah, inovasi dalam retorika ini tidak lepas dari perkembangan zaman. Inovasi dalam retorika itu bisa kita gunakan seperti penggunaan data dan statistik dalam sebuah argumen. Tentu argumen itu akan menjadi kuat dan persuasif ketika kita masukkan ke dalam pidato atau artikel. Penggunaan teknologi baru seperti augmented reality atau platform media sosial memungkinkan retorika untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih interaktif dan langsung.
Setelah kita membahas mengenai retorika manajemen aksi yang kritis dan inovatif, saya menghadirkan sebuah contoh di mana retorika memang benar-benar digunakan dan kemudian hasil dari retorika tersebut dapat menjadi aksi yang kritis dan bahkan inovatif. Contoh yang akan saya berikan adalah Martin Luther King Jr. Untuk teman-teman yang masih awam tentang Martin Luther King Jr. itu siapa, beliau adalah aktivis hak masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Dia berpidato panjang lebar dan pidatonya tersebut penuh dengan retorika. Nah, ini adalah contoh yang sangat krusial bahwa retorika yang baik dan kuat jika disertakan dengan manajemen aksi yang kritis dan inovatif akan menghasilkan perubahan yang begitu besar. Dampak dari Martin Luther King Jr. ini bisa sampai hari ini kita rasakan, karena tidak hanya menggerakkan hati dari setiap masyarakat Amerika Serikat pada saat itu, ia juga mengubah fundamental dari masyarakat itu sendiri. Maka ini adalah contoh nyata bahwa kita sebagai mahasiswa, bahkan kita sebagai manusia, harus memiliki retorika yang kuat dan dapat memanage aksi yang tepat dan kritis, serta mengandalkan inovasi-inovasi yang ada, sehingga dapat memberikan pengaruh dan perubahan yang lebih besar dan lebih meluas serta merata kepada masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Even though we face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Setelah membahas tentang retorika manajemen aksi
aksi yang kritis dan inovasi, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa retorika, manajemen aksi yang kritis dan inovasi adalah tiga fondasi yang memang kita perlukan sebagai manusia. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa. Karena ketika digabungkan dengan baik, ketiga fondasi inilah yang dapat memberikan pengaruh, yang dapat membangun, dan bahkan dapat menciptakan perubahan-perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman kita sebagai mahasiswa tentang retorika dan kemampuan kita sebagai mahasiswa untuk mengolah dan mengelola aksi dengan kritis, dan juga kemampuan kita sebagai mahasiswa untuk berinovasi adalah kunci utama untuk menjadi agen perubahan yang efektif di era kontemporer ini. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap dengan sangat teman-teman yang mendengar dan menonton video ini dapat mengerti dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah menonton video ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.